sekarang lebih jauh lagi melangkah. Mau digunakan untuk apa airnya? Kan terserah. Betul atau tidak? Seandainya Bapak tadi mau buat alpukat. Siapa di sini yang kepengen kebun buah? Kira-kira ada enggak? Banyak juga, baik. Saya akan jelaskan. Bapak Ibu, kami dari BSM tidak semua buah saya kembangkan. Kami hanya fokus 4 buah. Jadi yang pertama alpukat, terus mangga, lemon, sama belimbing. Kenapa 4 tanaman ini yang akan saya kembangkan? Dan kami butuh, kepingin, cita-cita saya dulu, saya kepingin nanam 1 juta hektar 4 tanaman ini di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, 4 tanaman ini adalah tanaman, saya boleh sebut agak ekstrim ya. Ini tanaman obat tingkat dewa. Saya tunjukkan. Tahu alpukat? Alpukat itu kalau dibakar keluar apa? Minyak. Minyak jahat, lawannya adalah minyak baik. Kalau Bapak Ibu sudah punya kolesterol tinggi, obat terbagus adalah alpukat. Cuman masalahnya kan satu, alpukat masih mahal hari ini. Saya kepingin jual alpukat itu, tolong doakan, didukung ya. Kepingin saya jual alpukat 10.000 Bapak Ibu. Walaupun grade B-nya nanti grade A-nya ekspor gitu ya. Grade B-nya jual ke rakyat itu paling murah 10.000. Supaya apa? Seluruh lapisan bisa makan. Terus yang kedua, mangga. Mangga Bapak Ibu, Indonesia ini terkenal dengan mangga arum manis. Betul atau tidak? Tahu arum manis itu apa? Gadung ya. Enak enggak mangga gadung itu? Enak sekali. Yang saya sedih satu, kita ini bangga dengan mangga-mangga impor Bapak Ibu. Padahal jujur, mangga terenak di dunia itu arum manis. Kalau di luar negeri, kenapa orang luar negeri tidak senang dengan mangga kita? Karena harganya terlalu mahal. Harga mangga arum manis di luar negeri Bapak Ibu 1 biji 400.000. 1 biji. Itu yang diminta luar negeri. Karena itu tolong jangan jangan jual mangga karbitan. Tapi mangga yang betul-betul masa pohon. Terus yang berikutnya lagi lemon. Lemon itu rasanya apa? Tapi percayalah, lemon itu rasanya asam, tapi pH-nya basa. Lemon ini untuk apa Bapak Ibu? Pernah dengar kata silent killer? Penyakit-penyakit silent killer tahu? Habis olahraga tahu-tahu langsung game over gitu banyak kan? Habis jalan-jalan tahu-tahu game over. Saya minta maaf, silent killer itu sedang menghantui semua orang. Dan itu hubungannya pasti jantung. Obat jantung terbagus lemon. Kalau saya kombinasi lemon dan jahe merah. Terus untuk sarafnya saya gunakan bekatul. Terus buah yang paling penting lagi namanya belimbing. Belimbing itu buahnya kapan Bapak Ibu? Sepanjang tahun atau tidak? Sepanjang tahun. Buah yang berbuah sepanjang tahun itu adalah obat mujarab. Obat semua penyakit. Buah apa saja yang berbuah sepanjang tahun? Belimbing, kersen, jambu, pisang enggak lah, pisang itu musiman. Terus yang kedua apa namanya? Apokat. Ini ya apokat yang saya pilih, apokat yang sepanjang tahun. Saya enggak kembangkan apokat yang berbuah musiman. Jadi saya pilih peluang itu karena sepanjang tahun. Terus pohon kelapa. Kelapa itu berbuah tiap bulan Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti. Nah, buah-buah yang selalu berbuah itu adalah obat yang paling mujarab. Dan 4 ini adalah obat yang dibutuhkan dunia. Percayalah Bapak Ibu.
Eropa, daerah-daerah Timur Tengah tidak punya pohon belimbing. Pohon belimbing itu adanya di Indonesia. Tahu belimbing buah? Belimbing buah itu simbolnya Prabu Brawijaya V, Bapak Ibu. Dan itu obat. Saya menemukan salah satu di kitab Jawa itu belimbing. Tahu belimbing ya? Belimbing itu seginya berapa? 5. Ya itulah. Jadi itu salah satu simbol Pancasila dan Prabu Brawijaya V. Itu belimbing. Dan itu adalah obat yang mujarab. Karena itu ini saya kembangkan. Dan belimbing itu ekspornya besar. Karena apa? Di luar negeri selain Asia tidak ada belimbing. Sampai orang luar negeri nyebutnya star fruit, Bapak Ibu. Buah bintang. 2, yang satu memang saya tidak anjurkan untuk tanam. Pernah tahu buah sukun? Buah sukun itu bahasa Inggrisnya apa? Buah roti. Buah roti. Buah sukun itu Bapak Ibu adalah buah yang saya pakai untuk mengobati penyakit-penyakit pedalaman. Pedalaman itu kan ginjal, liver, terus jantung, paru-paru, itu saya kasih makan buah sukun. Gagal ginjal, itu makanannya buah sukun. Dan itu paling mujarab. Dan bahagianya satu, itu adanya di Indonesia. Selama ini kita kan ditutupi kan tentang kemampuan buah-buah kita kan. Seolah-olah dibunuh kan. Saya minta maaf, inilah buah-buah yang akan mengobati dunia. Karena itu saya bukakan ini. Terus yang kedua, cara tanamnya bagaimana? Bapak Ibu kepingin kalau pola tradisional, kepingin tanam pohon itu besar atau pendek? Kalau yang tradisional? Besar. Saya dikomplain banyak orang ketika saya mengajurkan proses stek dengan inkubator. Alasannya mereka, kalau tanaman itu stek, tanaman itu mudah roboh karena tidak punya akar tunjangnya. Tetapi pertanyaannya saya kan satu, Bapak Ibu kepingin pohon besar atau kepingin pohon pendek? Jujur ya, sudah ya pendek ya. Pendek berarti sudah pernah ikut YouTube saya. Aslinya senangnya kan pohon itu besar tinggi gitu kan. Akhirnya jarak tanamnya lebar atau sempit? Lebar. Kalau jumlah tanam lebar berarti populasinya banyak atau sedikit? Sedikit. Supaya pohonnya besar, buahnya banyak. Pertanyaan berikutnya, manennya itu loh biayanya besar. Karena itu saya minta tolong. Kalau cara kita Bapak Ibu menuju ke industrialisasi pertanian, tanamnya harus rapat. Terus yang kedua, waktunya kita percepat. Kalau selama ini orang tanam buah Bapak Ibu 4 tahun 5 tahun kan baru panen kan. Sekarang enggak boleh, tanam buah maksimal 1 tahun 1,5 tahun panen. Bagaimana caranya? Bukan kita merekayasa bibit, bukan. Sebelum pohon itu ditanam, taruh dulu di polybag atau planter bag. Usiakan di sini sampai umur 1 tahun. Kalau di sini 1 tahun sudah kokoh enggak batangnya? Sudah mulai kokoh walaupun pendek. Setelah ditanam di sini, dia sudah mulai belajar berbunga. Ketika kita pindah ke lahan, dia pasti langsung berbuah. Saya minta maaf. Kalau Bapak Ibu mau usaha, hitungan pertama itu apa yang harus kita pikirkan? Kapan waktunya balik modal. Selama ini orang balik modal butuh waktu lama atau sebentar? Lama. Kalau investasi yang di buah ini Bapak Ibu, target kita maksimal 3 tahun sudah untung. Caranya bagaimana? Ini saat tanah-tanahnya loh bisa dibeli. Kalau tanam buah kan jangan di kota ya. Cari tanah yang murah ya. Terus yang kedua, tidak peduli tandus atau tidak tandus.
Kalau tidak tandus berarti buat menjadi sawah palsu. Sawah palsunya gimana kalau untuk buah? Lubangnya diperbesar, kasih kompos. Seandainya Pak tanahnya ini batu semua. Seandainya. Berarti kita harus menyediakan tanah dengan galian yang cukup besar. Kita kasih media tanam di dalamnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tanaman ini pasti hidup. Tanah saya di Banyuwangi yang Bapak Ibu kalau lihat di gambar itu semua batu. Saya mencari jalan aja lo tidak bisa. Untuk nanam itu saya harus kumpulkan batu saya pinggirkan, buat lubang, nanti nyari daun-daun saya olah jadi kompos, saya masukkan di dalamnya. Untuk bisa tanam sesuatu. Karena semua isinya batu. Jadi kalau tanam buah saya buat sawah palsu. Terus yang kedua, jarak tanamnya kalau ideal itu 2x3. Semua ini bisa 2x3, bisa. Berarti tanamannya boleh besar atau tidak kalau di sini? Tidak boleh besar. Resikonya apa kalau tidak boleh besar? Buahnya sedikit, betul atau tidak? Tetapi diimbangi dengan apa? 2x3 sama dengan 6. Kalau 1 hektar berarti tanaman ada berapa di sini? 1.500-an. Nah, kita ngitung begini, seandainya tanaman kita, mangga saya bilang, atau apokat lah, apokat aja lah Bapak tanya apokat. Apokat itu beratnya 1 biji berapa kilo Bapak Ibu? Setengah kilo. 1 kilo isi 2 rata-rata, betul ya? Seandainya 1 pohon tinggi cuma 1 meter, kita buahkan 10, berarti buahnya berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo itu banyak atau sedikit? Sedikit kan, kelihatannya cuma 10 tanah, 10 buah aja. Nah, umur 1,5 tahun ini bisa dibuahkan maksimal 5 kilo. Umur 3 tahun sudah bisa dibuahkan maksimal 15 kilo. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak tanya ke saya, kok bisa membuahkan 15 kilo, 10 kilo itu gimana caranya? Betul enggak? Buah itu tergantung apa Bapak Ibu? Nutrisinya, makanannya. Betul enggak? Kalau Bapak Ibu punya pohon besar, Bapak Ibu bisa enggak ngasih nutrisi ke pohon itu? Akarnya di mana? Bapak Ibu tahu enggak akarnya di mana kalau pohon besar? Enggak tahu. Ya di dalam tanah, Pak. Nah, sudah selesai. Dan orang paling sering kali salah mupuk pohon besar, Bapak Ibu. Ini pohon begini dipupuk di sini, betul atau tidak? Lupa padahal akarnya itu sudah 5 meter dari pokok. Konyol di sini. Terus bagaimana caranya kita bisa memberi nutrisi paling tepat untuk tanaman? Karena itu saya selalu membatasi tinggi tanaman dan lebar tanaman. Supaya apa? Mupuknya pasti cuma di sini. Betul atau betul kira-kira? Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ke lantai 2 sana? Sudah. Ada kopi saya enggak di sana? Ada 3 buah. Kopi itu tidak pernah berhenti berbuah sampai hari ini. Kalau dihitung makanannya cukup atau tidak? Cuman kecil kan? Polybag. Kalau dia supaya bisa berbuah berarti harus diberi apa? Makanan, nutrisi. Nutrisi itu pupuk. Nah, kalau Bapak Ibu kepengen buah berapa? Tergantung pupuk yang diberikan berapa. Jadi kalau kepengen buah banyak, pupuknya banyak atau sedikit? Banyak. Bukan banyak, rutin dan kontinu. Seandainya kita planning, setiap bulan saya pupuk 1 kilo. 1 kilo itu berdasarkan lebar tajuk. Seandainya tajuknya di sini 0,5, di sini 0,5, maka pupuknya 1 kilo. Kalau tajuknya di sini 1 meter, sini 1 meter, berarti berapa kilo? 2 kilo per bulan. Berikan pupuk secara berkala. Ketika kita pupuk begini, pasti diserap tidak oleh tanaman? Pasti, karena akarnya masih di sini. Terus yang kedua, setelah kita hitung begini, seandainya kita planning 5 kilo. 5 kilo kalau 1.500 berarti berapa ton Bapak Ibu? 7,5 ton. Dengan harga standar Bapak Ibu 20.000 lah dari petani hari ini harga apokat. Sudah dapat berapa? Sudah kembali modal enggak kira-kira? Bisa beli tanahnya. Nah, ini saya kasih trik ya, jangan dibocorkan.
Kalau beli tanah bilang dulu saya sewa dulu ya 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti saya beli. Paham maksud saya? Setelah 5 tahun nanti saya beli. Caranya apa? Tanami dulu buah. Setelah 5 tahun balik modal dan semuanya, cukup untuk beli tanahnya. Jadi modal tanahnya gratis atau enggak kalau begitu? Bonus. Itu trik saya. Saya selalu kalau beli tanah Bapak Ibu setahun harus balik modal. Bisa enggak Bapak Ibu beli tanah setahun balik modal? Belum. Kalau tanah itu tidak bisa menghasilkan setahun, enggak akan saya beli. Bagaimana caranya? Semua tempat pelatihan Bapak Ibu kan butuh bangun, betul kan? Sebelum bangunan berdiri, tanahnya saya ambil yang subur-subur. Tanah subur itu kan tidak mesti dalam, paling cuma 40-50 cm, betul ya? Saya gali yang subur-subur, saya masukkan ke planter bag. Kalau saya masukkan karung kucing Bapak Ibu. Saya bangun tempat pelatihan baru ini, anggaran saya sekitar 1,5 M. Tanahnya 1000 meter. Supaya balik modal dalam setahun, saya harus isi tanaman sebanyak 50.000. 1 meter persegi Bapak Ibu itu paling sedikit dapat 30-50 karung polybag. Itu yang saya isi dulu. Setelah saya isi dulu, setelah dapat nanti kumpul 50.000, baru saya isi di dalamnya. Seandainya saya tanami paling gampang deh, jeruk gitu aja. Tahu jeruk Bapak Ibu? Lemon. Lemon kalau sudah berbuah harga 10.000 sampai 20.000 mahal atau murah? Ini punya lemon sudah berbuah 10.000 murah atau mahal? Murah. Kalau 10.000 murah, saya beli satu polybag yang usia yang size 30 itu saya jual 10.000. Nah, jadi kalau saya mengembalikan modal 1 meter itu kan hitungannya anggap aja 1 juta karena tanahnya semeter. Berarti 1 juta dibagi 10.000 butuh berapa Bapak Ibu? 100. Nah, kalau saya sudah dapat 100 balik modal. Tapi ya tidak semuanya jeruk. Apokat. Kalau apokat saya bisa jual mahal. Apokat keluar buah dalam karung dijual 50.000 mahal atau murah? Murah. Ya jual apokat. Caranya bagaimana? Kalau makan apokat bijinya saya taruh nanti saya sambung. Atau kalau tidak gitu saya cangkok. Jadi di sana ada jambu, ada jeruk, ada apokat. Sebelum dia saya geser, saya cangkoki dulu. Supaya balik modal. Nah, planning ini juga tolong lakukan buat Bapak Ibu. Jadi sebelum tanaman ditanam, masukkan dulu planter bag atau karung. Saya pakai planter bagnya karung kucing. Karung pakan kucing itu loh Bapak Ibu. Itu kan harga cuma 1.000 rupiah itu. Daripada beli planter bag itu 9.000, ya lebih baik beli karung kucing yang harga 1.000. Paham di sini ya? Nah, di sini dulu disimpan sampai kapan? Sampai berbunga. Begitu berbunga dipindah. Terus yang kedua, tanaman ini umur 6 tahun sampai 7 tahun harus dicabut. Sayang enggak menurut Bapak Ibu? Kalau 6 tahun sudah besar atau kecil pohonnya? Kalau sudah besar percayalah ngerawatnya susah. Supaya ngerawatnya mudah, bagaimana? Dicabut, diganti lagi yang polybag lagi. Tapi bibitnya tidak boleh beli karena sudah dicangkok. Sebelum dipotong, dicangkok. Paham maksud saya di sini? Sehingga apa? Tanamannya selalu terkontrol. Bapak Ibu bukan menjadi petani. Saya kepingin Bapak Ibu menjadi industri pertanian. Kalau dengan cara ini sudah jadi industri atau belum ini? Industri. Jadi kalau orang tanya kemana? Ke pabrik. Pabriknya di mana? Di sawah. Loh kok ke sawah? Nah, mereka kan tidak tahu. Yang beda konsepnya. Seandainya Bapak Ibu punya kebun apokat, tadi Bapaknya tanya, ditumpang sari dengan vanili. Tahu vanili Bapak Ibu? Vanili itu butuh apa? Butuh pelindung. Begitu apokatnya sudah mulai tumbuh, kasih vanili. Boleh, boleh. Tapi perjanjian, vanili tidak boleh masuk ke cabang. Kalau dia masuk ke cabang, dia mengacaukan hidup segalanya. Berarti apa yang dilakukan? Ketika sudah sampai di sini putar balik.
Ketika sudah sampai di bawah, putar balik ke atas. 1, 2, 3, 4, vanili baru berbunga. Nah, vanili Bapak Ibu berbunganya setelah diputar balikkan. Vanili yang ke atas sulit untuk berbunga. Karena kumpulan bunganya dia muncul ketika setelah dibelokkan. Nah, ini vanili. Terus yang kedua, vanili apakah parasit? Bukan. Vanili bukan anggrek-anggrek yang menjadi parasit. Dia cuma nempel di pohon. Kelebihannya apa kalau ada vanili? Vanili kan perlu disemprot nih. Nutrisinya kan kita semprot nih. Kalau di hutan Bapak Ibu tanam kan vanili hidup terserah mati terserah kan. Itu yang menyebabkan vanili kita tidak bisa masuk grade A. Kalau sudah begini, tolong disemprot berkala. Semprotnya pakai ZPT sama pupuk horti. Berkala disemprot. Setiap minggu sekali. Syukur-syukur Bapak Ibu baik hati, di setiap akarnya kasih sabut kelapa. Tahu sabut kelapa? Sabut kelapa itu kalau disemprot nyimpen air enggak? Nyimpen air 3-4 hari. Sehingga akarnya vanili akan ngumpul di situ. Sehingga daunnya jadi tebal dan besar. Kalau buah, grade-nya bisa di atas 20-25 cm. Masuk grade A. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, maka pendapatan petani akan melimpah. Betul atau tidak? Tolong begini. Ayo kita cooling down. Kita santai dulu. Buat ini menjadi hobi kita. Buat ini menjadi kesibukan kita. Setiap hari bermain di situ. Betul ya? Senang enggak kira-kira? Senang. Rawat dengan baik. Karena apa? Apokat ini yang paling penting pruning. Setelah panen, pruning. Setelah panen, pruning. Sehingga keluar buah terus tiap bulan dan tidak berhenti. Kemudian yang paling penting lagi, kalau kita sudah punya pohon apokat atau pohon buah, berarti butuh pupuk atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Kita 1 hektar tadi isinya berapa pohon? 1.500. Berarti pupuk yang kita butuhkan per bulan berapa ton? 1,5 ton. 1,5 ton dibagi 30 ketemu berapa per hari? 50 kilo. Kalau 50 kilo kita butuh kambing berapa? Dibagi 4. Ketemu berapa? Anggaplah 13. 15 deh. 13 betina, 2 jantan. Nah, gara-gara kita punya kambing, kita harus sediakan pakan. Ini besok kalau Bapak Ibu sudah kaya, saya tunjukkan sampai akhirnya bagaimana proses integrasi pertanian. Kalau sudah punya 15 Bapak Ibu, butuh makanan tidak? Jarak tanam tadi berapa? 2 kali 3, betul ya? 3 ini dipakai untuk tanam jagung. Tengah-tengahnya 1 baris. Jagungnya apa yang ditanam? Jagung manis dong, jangan jagung Madura. Kasihan kambingnya, giginya bisa patah Bapak Ibu. Nah, kalau kita pelihara jagung manis, berapa jagung yang harus kita tanam per hari? Karena kambing kita 15 ekor. Berarti setiap hari kali 4 kilo, berarti berapa kilo setiap hari? 60 kilo. 60 kilo Bapak Ibu kalikan 4, berarti ada 240 pohon. 240 pohon kan tidak hidup semua. Anggaplah kita tanam 300 pohon per hari. 300 pohon per hari kita bagi 10. 1 meter isi 10, berarti ketemu berapa per meter per hari? 30 meter persegi. Umurnya jagung berapa banyak lama Bapak Ibu? 80 hari. Kita kalikan 80, berarti butuh 2,4. 2,4 ini kan 1/4-nya kita pakai untuk jagung nih. Pas. Ada tanah tersisa enggak di sini? Enggak ada. Nah, kalau sudah ada apokat, ada vanili, ada jagung, operasional cost kan selalu ada nih karyawan. Betul atau tidak? Kita ambilkan dari mana? Kita jualkan dari jagung. Sehari dapat 240.000. Maka operasional cost jalan. Lah besok kalau Bapak Ibu sudah kaya, tolong 1 hektar ini dibelikan insect net. Tahu insect net Bapak Ibu? Tujuannya apa? Semua buah lawannya adalah lalat buah. Betul atau tidak? Daripada berongsongi satu-satu. Tahu ya, bungkus satu-satu mahal atau murah?
belikan InSecNet sekalian. Tapi ini kalau sudah kaya. Kalau belum kaya nanti saya keluarkan lampu untuk lalat buah. Tunggu sebentar. Harganya belum fix. Jadi lampu ini tenaga surya, tinggal ditancap aja. Bapak Ibu setiap hari tolong bersihkan lalat buahnya, ngumpul semua di situ. Sudah tidak pakai etil. Jadi tidak usah pakai perangkap. Ini sudah pakai lampu yang akan mengundang lalat buah datang ke situ dan dia akan mati. Cara buatnya gampang, atau Bapak Ibu buat sendiri lah, saya tidak usah produksi lah. Beli lampu yang warna kuning Bapak Ibu, yang solar cell. Terus yang kedua, lampu ini harus dilindungi oleh plastik atau paranet yang warna kuning juga. Terus yang kedua, di sini ini dikasih perangkap Bapak Ibu, dikasih minyak atau dikasih lem. Sehingga apa? Ketika dia nempel, dia lengket, kemudian di bawahnya tolong dikasih tampah Bapak Ibu yang isinya hanya air. Tujuannya apa? Ketika dia nempel di sini tidak bisa terbang lagi. Kalaupun dia bisa terbang, cuma terbang paling lama 1 meter jatuh. Soalnya dia ininya sudah nempel di minyak ya, minyak goreng itu loh, semprotkan. Nah setelah nempel begini dia akan jatuh di sini. Lah ini untuk apa? Ini kasihkan ayam, atau kasihkan bebek. Bebek seneng tidak makan binatang merutu dan sebagainya gitu. Bahagia sudah, itu namanya politisasi. Nah, kalau kita sudah kasih InSecNet, di sini ada jagung enggak? Di sini ada pohon buah enggak? Pohon buahnya kita planning panen bulanan enggak? Berarti berbunga sepanjang bulan enggak? Kita kasih di sini rumah madu. Rumah madu ini akan menghasilkan madu dan bee pollen yang paling banyak karena tanaman utamanya adalah jagung. 1 hektar cukup 2 rumah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Madu ini yang pertama, membantu penyerbukan. Sehingga apa? Penyerbukannya sempurna. Terus yang kedua, jadi obat. Kenapa Bapak Ibu saya sarankan buat madu? Kalau sudah dikasih InSecNet, pembuahan itu ada 2, dari angin dan dari kupu-kupu atau binatang. Betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah kasih InSecNet, tidak dikasih binatang di dalamnya, tidak berbuah itu pohonnya, rontok terus. Paham maksud saya di sini? Tetapi kalau sudah dikasih InSecNet, InSecNetnya menghasilkan madu. Dan madunya tidak keluar kemana-mana tawonnya. Yang membuat orang rugi pelihara madu Bapak Ibu, nyebar tawon, tawonnya jalan-jalan, mampir ke tanaman yang disemprot dengan insektisida, di tengah jalan dia mati. Tawon ini akan terbang 1,5 kilo soalnya. Dengan cara ini maka petani akan selalu bahagia. Mimpikan dulu aja ya, jangan dilakukan semua. Tapi tolong ditulis, sudah diingat-ingat gitu. Cara mengingat terbaik ceritakan. Ceritakan berulang-ulang Bapak Ibu pasti hafal. Bahagia enggak kalau begini ceritanya? Nah, dengan cara ini vanili panen. Terus habis gitu apokatnya panen, kambingnya gratis pakannya, tenaga kerja ada yang bayari dari si kambing. Kan gara-gara kambing bayari tenaga kerja ini. 1 bulan nanggep aja 7,5 juta kan, berarti orang 2 kan sudah cukup untuk ngurusi ini semua. Terus yang berikutnya ikannya panen untuk muter semuanya. Wah ini hidup di surga. Tapi makanya jangan lama-lama gitu. Action. Bisa dipahami? Sebentar Pak Fenty, nanti ada waktunya. Oke Bapak bisa diterima. Saya berharap nanti bukunya Bapak segera beredar. Itu bisa nolong banyak orang, mewujudkan mimpi untuk membangun ini. Tapi sudah sampai penulisan atau belum ini? Sudah ya, tolong dilengkapi lagi dengan ini Pak. Ini minta maaf, ini nyata atau enggak kira-kira tadi? Muluk-muluk atau tidak Bapak Ibu? Simple kan? Besok cara buat pupuknya. Besok akan buat pupuk horti, pupuk macam-macamnya, tolong dilengkapi. Karena apa? Ke depan kalau sudah sampai ini Bapak Ibu, sampai di InSecNet ini sudah kita sama persis dengan luar negeri. Ada satu sih kurangnya, tinggal drip irigasinya. Tinggal modal pipa. Wah beli paralon cuman berapa sih?
Supaya apa? Tinggal klik gitu aja loh kalau nyiram. Itu kan untuk orang lebih malas lagi, Bapak Ibu. Nggak perlulah. Saya berharap satu, Bapak Ibu olahraga, nyiram begitulah. Oke, bisa diterima Bapak? Yes, mudah-mudahan. Ayo, yang ini satu lagi. Setelah itu kita istirahat sebentar. Ayo, mari Bapak. Sebentar, tunggu mic-nya Pak. Bantai nanti sebentar ya. Ada waktunya. Oke. Biar nggak kacau. Mari, mic mana ini? Monggo Bapak. Sebentar Pak, nunggu wajahnya muncul dulu Pak. Nggak akan keluar suara kalau nggak muncul suara Pak. Nggak muncul wajah Pak. Bentar Pak, nunggu wajah dulu. Kalau wajahnya belum muncul, nah sudah bisa muncul Pak. Oke, cek sudah. Ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bajuri dari Tani Makmur Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Yang kemarin paling datangnya takut ketinggalan. Gini Pak Baju, tadi siang telah diterangkan pada materi yang habis tengah hari tadi, telah disinggung tentang penyakit asam urat dan ambeien tadi Pak ya. Nah, kemudian sekarang saya akan menanyakan posisi orang yang sakit diabetes itu harus bagaimana dia menyikapi atau mungkin pola makan, pola hidupnya yang harus dikerjakan setiap hari. Kemudian ada juga yang saya tanyakan satu lagi, mungkin sebagian sudah terjawab dengan keterangan yang ditanyakan oleh Bapak Arwandi tadi. Saya punya tanah itu 2/4 hektar. Yang posisi tengahnya itu sekitar 150 meter kali 50 itu berupa agak basah gitu Pak. Tapi ada air yang mengalir selama 10 bulan Pak. Nah, mungkin kalau kemarau ya sangat kecil jalannya, tapi yang 10 bulan itu lancar gitu. Nah, saya mohon arahan dari Bapak Bayu, apa yang harus saya kerjakan dengan tanah tersebut. Yang terakhir adalah media tanam yang biasa kita pakai itu kan terdiri dari kompos, arang sekam, dan tanah lokal. Kemudian di Provinsi Riau itu orang nanam padi itu sangat langka Pak. Adanya itu arang kayu Pak. Apakah bisa kira-kira arang sekam itu diganti arang kayu? Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya bahas padi sedikit lah. Mumpung arang sekam di sana kan susah. Makan padi enggak di sana Pak? Makan beras enggak Pak? Terus berasnya dari mana Pak? Dari Palembang, dari Jambi. Wih, jauh ya. Saya minta tolong satu. Ini belum saya sempat latihkan tadi ya. Bapak Ibu semua makan nasi ya? Saya minta tolong. Bagaimana kalau kita punya program sama-sama memimpikan setiap rumah punya sawah? Tanam padi. Tapi tanam padinya jangan di sawah. Di polybag, di sawah palsu. Kenapa ini penting sekali? Begini ceritanya. Hari ini Indonesia itu kan selalu ramai perkara padi Bapak Ibu. Sampai saya buat konten itu sampai diingatkan ini, hati-hati kalau ngomong gitu. Kemarin-kemarin kan beberapa pemimpin negara kita kan ngomongnya gini, kita ganti, jangan makan nasi terus, makan singkong kan gitu kan. Ya bagi saya ya boleh sih, yang ngomong boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau enggak makan singkong? Untuk cemilan boleh, tapi tetap makan nasi ya. Nah, karena itu tidak menjadikan pemecah solusi. Yang mecah solusi adalah bagaimana Bapak Ibu bisa tanam padi di tiap-tiap rumah. Selama ini Bapak Ibu orang selalu berpikir tanam padi pasti di sawah. Resikonya terlalu besar. Resiko yang pertama, habis dibajak mau ditanam kepengen hujan yang datang kering Bapak Ibu. Sering atau tidak petani jumba gitu. Habis ditanam baru 1 minggu tidak ada air. Terus yang paling menyedihkan lagi ketika mau panen banjir. Wah ini klop sudah, betul ya. Berarti kayak kita ini tidak boleh tanam padi aja, betul atau tidak?
bukan tidak boleh tanam padi. Ingat baik-baik konsep yang saya ajarkan. Setiap masalah ada berkah. Berarti ketika kita diberi masalah, berarti kita diberi kesempatan untuk kita harus melompat. Karena itu saya buatkan konsep sawah palsu. Sawah palsu bisa macam-macam. Bapak Ibu bisa membuat bentangan besar. Kalau pakai karung boleh, atau pakai plastik boleh. Tetapi yang terbaru sawah palsu yang saya luncurkan adalah pakai galon. Kenapa saya pakai galon Bapak Ibu? Yang pertama, airnya tidak mungkin hilang. Asal tidak dibocor loh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tikus tidak bisa naik. Licin. Yang ketiga, burung mau makan malu Bapak Ibu karena dekat dengan rumah kita. Sudah. Jadi yang alasan tikus, yang alasan burung selesai. Yang alasan tidak ada air selesai. Yang alasan banjir selesai. Banjir tidak kira-kira kalau di sini? Ya sudahlah. Kalau memang waktunya banjir besar ya itu ya di luar kodrat ya terserah kan gitu kan. Tapi walau alam kalau itu. Kalau ini sudah dibuatkan begini, ini sudah modern. Saya minta tolong satu. Bapak Ibu mulai jadi pemulung. Atau kalau beli minuman yang galon, tolong galonnya jangan dibuang sudah. Mulai rajin. Mulai membuat pupuk, mulai tanam. Sekarang saya hitungkan Bapak Ibu. Ini media ini diameternya adalah 30 cm. Jadi kalau kita ketemu 30 kali 30 begini Bapak Ibu, ini ketemu 4 tanaman. Satu tanaman ini berisi 1 bulir. 1 bulir padi. Sebenarnya anakannya kalau ditanam 1 bulir itu bisa 40 sampai 60. Jadi ini nanti isinya penuh semua dengan padi. Full. Saya anggap paling jelek 10. 10 itu terjelek. Berarti dalam 1 galon berarti berapa anakannya Bapak Ibu total? 40. 1 malai ini rata-rata ada 200 biji. Berarti ini kali 200 biji. Ketemu berapa? 8.000. 8.000 Bapak Ibu, setiap 1.000 biji itu 25 gram. Berarti kalau 8.000 berarti ketemu 8 kali 25. Ketemu berapa gram berarti? 200 gram. 2 on. Nah, kebutuhan Bapak Ibu untuk beras itu loh berapa banyak sih setiap rumah? Berasnya 100 kilo cukup setiap bulan? Setiap 4 bulan? 1 bulan 25 kilo? Cukup kan? Berarti 1 keluarga 1 siklus panen butuh 100 kilo. Kalau 100 kilo Bapak Ibu itu kan beras. Berarti gabahnya berapa? Anggap aja kali 2. 200 kilo. Kalau 1 galon keluar 2 ons, berarti butuh berapa galon? 1.000. Betul ya 1.000 ya? Karena ini ukurannya 30 kali 30 berarti 1 meter isi 3. Berarti berapa? 9. Butuh luas tanah berapa kalau 1 meter isi 9? 1.000 dibagi 9. Berarti berapa Bapak Ibu? Anggaplah 110 meter persegi. Punya di samping rumah tanah 100 meter persegi? Insya Allah punya kalau yang di desa. Yang di kota, yang di perumahan tidak cukup. Tapi begini, kalau yang tidak cukup jangan tidak tanam padi. Tanamlah padi barang 10 galon. Tujuannya apa Bapak Ibu? Nanti dikasihani sama tetangganya. Bukan sewa rumah tetangga. Ini kok tanam padi kok bisa bagus ya di galon ya? Iya sayang tidak punya tanah, makanya tanam di galon gitu. Untuk makan apa ini? Untuk makan ayam gitu loh. Paham maksud saya? Ayam bisa tidak makan itu? Bisa. Ini kan cuma untuk main-main. Nanti tetangga begitu lihat, oh tanahnya di sana itu loh kosong, bisa dikerjakan. Nanti ada yang beri tanah sendiri, percayalah. Coba dulu saja. Dengan cara ini Bapak Ibu, ini mimpi saya. Seandainya
seluruh warga yang ada di desa punya padi begini, nunggu air hujan enggak? Bisa panen sepanjang tahun enggak? Terus kira-kira sudah teriak-teriak lagi tentang beras enggak kalau ini ceritanya? Sudah enggak. Saya minta tolong ya, janji ya, buat contoh ya di rumah masing-masing ya. Tolong. Terus habis gitu ada visi ke depan. Saya kepengen Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang di desa ngajari anak-anaknya, jadilah peneliti-peneliti padi. Pertanian itu tidak akan maju Bapak Ibu kalau tidak ada yang mikir. Kalau pertanian itu dipikir terus menerus, pasti maju. Betul atau tidak kira-kira? Pasti kepengen gimana. Target saya dengan cara ini Bapak Ibu. Ini sepele. 100 meter sama dengan keluar berapa kilo tadi? 200 kilo. Kalau saya konversikan ke hektar, berarti 100 kali 100 kan? 1 hektar kan? Betul ya? Berarti kalau ini saya kasihkan 100, berarti berapa potensi padi keluarnya? 20 ton. Ada enggak di Indonesia? Nasional kita hanya 6 ton. Kalau ditanya orang, gimana caranya tanam padi di atas 15 ton? Gampang, ini caranya. Bukan pakai galon semua, Pak. Galon itu kalau kita di pinggir rumah. Kalau di sawah, ya tinggal pupuknya diaplikasikan dengan benar. Kenapa kok ini bagus sekali? Ini kelebihannya. Ini tadi isinya apa Bapak Ibu? Pupuk ditambah air. Terus yang kedua, ini loh cukup sampai panen. Nggak usah ngisi, sedikit sekali seandainya ngisi nanti di umur-umur 2 bulan lebih lah, nambahin air aja sedikit. Dengan cara ini, nggak perlu pakai pompa, nggak perlu ngerusak alam, nggak perlu ngapa-apa Bapak Ibu. Terus kelebihannya apa kalau kita sudah punya padi sendiri? Penyakit ambeien selesai, syaraf selesai, diabetes berkurang, bukan selesai. Berkurang dulu, begini loh. Sekarang coba bayangkan, nasi yang dikonsumsi oleh nenek moyang kita hari ini jadi kambing hitam penyebab diabetes loh. Betul atau tidak? Orang diabetes apa yang dikatakan? Jangan makan nasi. Yang salah bukan nasinya, yang salah itu orangnya itu. Kenapa kok bisa begitu? Saya tunjukkan. Minta maaf, Bapak Ibu sudah makan di sini sudah 2 kali ya. Nasinya beda atau tidak? Kalau nasi organik beda Bapak Ibu. Terus yang kedua, Bapak Ibu ingat yang 50 tahun dulu waktu orang tua kita masak pagi hari Bapak Ibu, besok pagi itu masih digoreng. Betul atau tidak? Nasi sekarang sore sudah berair, jadi air. Kenapa kok jadi air? Tanah kita Bapak Ibu, sawah kita ini yang kita tanami padi, ini sudah bukan lagi tanah. Sudah tidak ada apa-apanya. Apa buktinya? Yang betul-betul petani coba, yang pernah tanam padi ada enggak di sini? Ada ya. Saya minta maaf, Pak, umur 14 hari padinya enggak dapat pupuk urea, apa yang terjadi? Enggak jadi padinya. Pasti hidup atau pasti mati? Saya minta maaf. Terlambat pupuk aja loh bisa mati. Terus seandainya dipupuk Pak, ikuti jatah 1 hektar cuma dapat 100 kilo gitu, padinya bagaimana kira-kira? Hidup terserah, mati enggak mau, betul enggak? Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat beda? Yang membuat beda satu, dulu sebelum tahun 1984, Bapak Ibu, padi ini tidak dipupuk loh hidup. Betul atau tidak? Terus setelah pupuk masuk tahun 84 hingga booming di tahun 2000-an, tanah kita sekarat Bapak Ibu. Apa buktinya tanah kita sekarat? Kita ini sedang punya tanah yang jadi padang pasir sebentar lagi, kalau tidak kita selamatkan. Buktinya sepele, tanam padi tidak dipupuk sampai usia 20 hari deh, pasti mati.
Kenapa kok begitu? Unsur haranya ndak ada. Kenapa saya harus membuat pembenah tanah? Kenapa saya harus membuat pupuk seperti itu? Karena kita harus pulihkan tanah kita lagi. Apa gunanya kita punya tanah tapi kualitasnya padang pasir, Bapak Ibu? Ini yang harus kita rubah. Dan ini harus kita bangkitkan kembali. Masa kita akan wariskan ke anak-anak kita tanah yang tandus? Kalau sudah tanah tandus, apa kata anak kita? Sudah, jangan diolah, rugi, jual saja. Betul atau tidak kira-kira? Saya tidak setuju dengan hal itu. Saya kepingin kita tetap menjadi tuan di negeri kita sendiri. Karena itu ayo pulihkan tanah kita kembali. Untuk memulihkan tanah ini butuh waktu. Sehingga apa yang terjadi ketika kita punya tanaman model begini dan ini dimakan oleh orang, ini jadi sumbernya penyakit. Ini yang menyebabkan orang tidak sehat. Gulanya tinggi semua. Saya minta maaf, ini sudah jam 9 malam Bapak Ibu. Bapak Ibu dari jam 7 pagi loh ini. Masih sehat atau enggak ini? Makan yang banyak. Terus saya tadi dapat laporan, katanya jamu saya di sini enggak laris, enggak ada yang minum jamu di sini. Minum jamu enggak ini? Oh, habis ya, alhamdulillah. Berarti laporannya salah tadi itu berarti. Oh, tenang. Banyak akan disediakan lagi, tenang. Akan diisi terus Bapak Ibu. Bapak Ibu harus isi terus. Terus yang kedua tolong dilanjutkan di rumah ya. Nanti buat sendiri-sendiri ya. Resepnya difoto terus dibuat. Tolong. Karena apa? Saya kepengen program ini bukan hanya program ngomong. Tapi program action. Terus sekarang saya balik ke sini ke padi. Inilah yang menyebabkan orang sakit diabetes banyak. Buktinya yang kedua. Nasinya Bapak Ibu. Pagi sudah basi, berair, kembali ke air, ke kimia. Banyak peserta pelatihan tapi jangan ikut-ikutan deh ya. 1 orang bolehlah, 2 orang bolehlah. Ngambil nasi ini bawa pulang ke sana jangan dimakan. Dicek besok pagi masih layak makan atau tidak. Kalau beras organik kami yang asli Bapak Ibu 3 hari. Tidak busuk. Nasinya tetap nasi dan warna putih. Bukan piringnya yang sakti. Itu berasnya yang kembali ke organik. Dan ini mengobati banyak orang. Lah Bapak, kalau nasi produksi sendiri, itu akan membantu penderita diabetes. Orang diabetes itu bukan tidak boleh makan Bapak Ibu. Boleh makan tapi secukupnya. Sekarang organ diabetes berarti yang rusak apanya? Pankreas itu obat terbagusnya namanya pare. Pahit. Nah, karena yang manis lawannya pahit. Terus yang kedua, kenikir. Seledri. Kalau sudah sampai kasus kaki kebas, kaki panas, dipakai jalan sudah berat, isinya capek semua, tidak punya tenaga, buatkan minuman salam manis. Salamnya saja yang manis, rasanya kurang manis. Salam manis itu kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, dan pinang muda. Besok Pak Bambang akan jelaskan lebih detail. Nah, saya minta tolong begini. Diabetes ini sudah banyak atau sedikit di daerahnya Bapak Ibu? Saya minta tolong, anak-anak kita jangan sakit diabetes. Bapak Ibu yang hari ini sakit diabetes, ayo berjuang untuk menjadi sembuh. Orang sakit diabetes itu paling menderita kalau bapak Ibu. Adiknya tidak bisa berdiri. Betul atau tidak? Terus habis gitu gara-gara adiknya tidak bisa berdiri, timbul rasa minder. Timbul rasa malu. Ditambah lagi timbul rasa cemburu. Pikirannya jadi rusak. Sakitnya gula, kok jadi rusak pikirannya? Karena pikirannya kemana-mana. Begitu sudah luka Bapak Ibu, penderitaan yang luar biasa. Lukanya cepat sembuh atau lama? Lama. Terus habis itu bau atau tidak? Bau. Istrinya, anaknya mulai menjauhi. Alasannya sepele, bau. 1 bulan, 2 bulan ngerawat baik. Lebih dari 6 bulan bosan yang ngerawat, betul atau tidak?
Terus akhirnya bapaknya doanya gimana kira-kira? Kapan mati? Nah, saya mau katakan jujur, ini adalah misi penyelamatan. Saya ketemu pasien-pasien begini banyak Bapak Ibu. Ketika saya ketemu pasien begitu, saya katakan terus terang sangat menyakitkan. Bapak kalau berdoa kapan mati itu doa yang baik atau doa yang tidak baik? Tidak baik. Loh, daripada saya menderita Pak, nanti begini-begini, istri saya begini-begini, anak-anak saya begini, tetangga begini, ngapain ngurusi orang? Kalau saya ketemu pasien seperti itu, saya ngomongnya keras Bapak Ibu, kejam. Saya bilang begini, Bapak kalau doanya jelek kayak gitu pasti mati masuk neraka. Mau masuk neraka? Ya enggak mau. Mumpung masih diberi kesempatan, itu selalu saya katakan kepada pasien-pasien saya. Mumpung masih diberi kesempatan, Bapak tobat sekarang. Loh, tobatnya gimana? Saya ini diperlakukan dulu, saya sudah kerja keras, istri anak-anak saya besarkan, sekarang tidak ada yang tidak ada yang sayang dengan saya lagi. Itu isinya orang sakit diabetes, Bapak Ibu. Akhirnya selalu saya katakan, mumpung masih ada kesempatan, Bapak berbuat baik hari ini. Berbuat baiknya gimana? Mau saya sudah sakit, saya tidak bisa apa-apa. Bisa. Apa yang dilakukan? Minimal satu, ceritakan ke anak-anaknya, ke semuanya, makan yang benar, hidup yang benar, supaya tidak sakit seperti saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus punya semangat untuk hidup. Semangat untuk hidup, diabetes saya sediakan jus untuk diabetes, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun, dan pare Bapak Ibu. Rutin konsumsi itu. Terus makannya dijaga, polanya dijaga, mikirnya dijaga. Kalau masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah. Kalau tidak beri di kesempatan hidup, minimal satu, jangan sakit hati, semua disepurani, semua didoakan. Terus kita harus tetap semangat untuk hidup. Percayalah Bapak Ibu, pasien-pasien yang setelah saya omongi begitu, yang hidup lebih banyak daripada yang mati. Serius. Ada orang yang sampai kepengennya nanam sendiri. Bayangkan orang sakit diabetes kayak gitu, nanam sambil melangkak Bapak Ibu. Tapi semangatnya dia bekerja itu membuat semangatnya sembuh. Membuat dia menjadi hidup kembali. Saya punya pasien sakit kanker payudara. Tembus sampai tulangnya kelihatan. Saya ngobati dia itu sampai kadang-kadang minta maaf ya, mau muntah. Nanahnya kemana-mana. Terus isinya marah aja itu. Marahnya kenapa? Karena kesakitan lebih dari 5 tahun. Ketemu saya itu doanya satu, Pak Bayu tolong kasih obat saya yang saya bisa tidur 1 jam saja Pak. Sakit sekali atau tidak Bapak Ibu? Sangat sakit. Saya beri obat saya untuk luka itu sakitnya lebih sakit. Perih sekali. Daun sirih, asam jawa, asam sama air kelapa, garam sama air kelapa. Besok pasti diberitahu, tenang saja. Pasti dikasih tahu. Setelah disemprot itu dia keperian. Saya mau nuturi gimana? Akhirnya saya tuturi dia, saya ingatkan begini, Bu, mumpung masih hidup, kita itu masih ada titik akhirnya. Betul atau tidak? Titik akhir kita itu 2 Bapak Ibu ya. Muka belakang ya. Itu kuburan kan titiknya 2 kan. Itu di dunia itu titiknya 2. Tetapi kalau kita sudah meninggal, tidak ada titik Bu, adanya koma. Betul atau tidak Bapak Ibu? Koma terus, sakitnya lebih lama. Mumpung Ibu masih hidup dan masih sakit, ayo gunakan untuk istighfar. Ayo doakan anak-anaknya. Kalau Ibu mau sembuh, dah, saya mau sembuh Pak. Saya kasih resep Bapak Ibu yang sangat tidak enak. Kalau Ibu mau nih, makan sayurnya daun kelor, yang dimakan hanya tahu. Pagi, siang, malam makan tahu sudah. Tidak usah makan yang lain. Orangnya nurut Bapak Ibu. 1 tahun persis rata sembuh. Suatu hari saya ke kota itu lagi, saya minta maaf, orangnya sampai nyium kaki saya sampai bilang, Pak saya masih selamat gitu. Masih hidup. Dan yang paling penting lagi satu, dia kalau bicara tentang rebusan-rebusan saya, kalau ada orang yang ngelawan, dilawan sampai mati. Apa kata-katanya? Saya ini loh saksinya. Saya minta maaf.
Terus kalau seandainya sayurannya ndak ada yang organik, bahannya ndak ada yang baik, siapa yang mau menolong mereka, Bapak Ibu? Paham maksud saya di sini? Pak, ayo semangat. Selamatkan banyak orang, ya. Untuk lahannya yang tengah, yang pasti banjir tadi, yang berair, tolong buat kolam sekali, Pak. Buat kolam supaya penghasilan. Lah di pinggir-pinggir kolam Bapak bisa tanam macam-macam. Ini sawit atau apa? Karet. Lah karetnya, tolong jangan diperkosa ya, kasihan karetnya ya. Oh mau diganti ya, terserah Bapak. Tapi tolong buat air kehidupannya dulu. Mumpung ada air ngalir, dalamkan. Kalau bisa dalamkan sekali. Bisa 6 meter jauh lebih bagus. Kan tidak mungkin anak kecil main ke sini kan? Oke, kalau seandainya ada anak kecil tolong dibakar. Itu. Apalagi yang kurang tadi? Oh, media tanam arang. Kalau boleh, kalau seandainya ada arang sekam, boleh pakai arang kayu. Tapi saran saya, Bapak jadi perintis di sana ya, tanam padi di rumah ya.